Nabi Adam diciptakan oleh Allah tanpa ayat, tanpa itu berpikir juga, berzikir juga. Nah kalau zikir diucapkan dengan lisan namanya zikir jahr, zikir jelas. Kalau zikir tidak diucapkan dengan lisan tapi cukup di hati itu namanya zikir khafi, zikir samar, abstrak. Nah, boleh ya, asal jangan diucapkan dengan lisan. Ketika kita membaca doa-doa wudhu, kalau kita berwudhunya di kamar mandi yang dekat toilet, kira-kira jelas nggak? Jelas. Ya udah, yang lain. Jam berapa ini? Jam 22.20. Berarti jam 11 kurang 10 ya. Ini ada dong pertanyaan ini di luar tema. Oh, dikira di luar toilet. Di luar tema. Jadi yang dimaksud istiqomah itu kan nggak ada liburnya. Terus apabila kita terhalang sama sakit, butuh istirahat, tapi udah sembuh kita ngaji lagi, itu kehitung istiqomah apa? Insya Allah. Nih misalnya para jamaah, para pemuda sudah terbiasa dan membiasakan diri untuk tetap eksis, hadir duduk di majelis ilmu setiap malam Kemis. Nah itu udah berlangsung lebih dari 40 kali pertemuan umpama. Bahkan udah berlangsung bertahun-tahun. Nah satu saat kita nggak bisa hadir karena kita sakit, atau karena kita ada keperluan keluar kota, atau ada keperluan keluarga, atau ada anggota keluarga yang sakit, ya kita ngurusin sakit sehingga nggak bisa hadir. Tetap itu dihitung ngaji, itu dapat pahala ngaji. Nah itulah keuntungan istiqomah. Asal udah istiqomah. Bahkan kita udah mati saja, udah meninggal dunia, tetap pahala ngajinya ngalir ke kuburan kita. Seandainya dia masih hidup pasti hadir. Nah itulah keistimewaan istiqomah begitu. Makanya terus kita biasakan hadir. Jadi manakala kita sakit nggak hadir, tetap kita dapat pahala ngaji. Karena logikanya itu, seandainya kita nggak sakit, hadir nggak? Hadir. Oleh karena Allah dikasih sakit, ya udah ujung berarti kita tetap dapat pahala ngaji. Bahkan sudah mati pun tetap dapat pahala ngaji. Karena seandainya masih hidup dia suka ngaji. Bahkan orang yang suka ngaji nanti di alam kuburnya ngaji terus. Ngaji itu banyak cerita-cerita luar biasa. Orang yang istiqomah duduk di pengajian sampai begitu dimasukkan ke liang lahat, itu ruhnya langsung dibawa oleh malaikat ke surga. Itu terjadi di Damaskus. Diceritakan oleh seorang ulama Damaskus. Itulah keistimewaan istiqomah. Istiqomah itu tegedang keanginan, teruntul kehujanan, terapu kepanasan. Terus orang kalau istiqomah ngajinya kena Allah, jalan terus, gak ada masalah. Boga duit, tetap ngaji weh, kena Allah. Pusing atau senang tetap ngaji. Kalau kena Allah, baik, paham jelas? Ya, sampai jam 11 pas kita tutup. Masih ada waktu. Mau nanya. Ini siapa ini? Sopian. Alias? Ayo, Sopian. Saya mau nanya tentang darah, Kang. Kalau darah itu kan ada ya kita orang makan minyak, makan rokok. Maaf, agak sedikit kurang jelas karena ada mobil. Kita harus bentar, jeda dulu. Dah, ulangi. Pan saya itu ya pan darah ya Kak, pada wali gitu ya. Saya suka lihat orang makan kemenyan gitu ya, makan rokok, itu hukumnya apa Kak? Ya, baik. Kemenyan atau buhur, ya. Gini aja, yang perlu kita ketahui ya. Ada kan yang namanya buhur ya, buhur Makkah ya. Iya. Buhur Makkah Al-Mukarramah yang biasa dinyalakan, dibakar oleh para habaib ya. Ketika acara Maulid Nabi kan menimbulkan bau harum kan? Harum. Nih yang perlu kita ketahui, para malaikat itu suka sama wangi-wangian. Termasuk ruhnya orang-orang yang soleh, ruhnya para syekh-syekh, para aulia-aulia itu suka wangi-wangian.
Nah kalau niatnya dalam hati hanya ditujukan ke arah sana, nggak sampai kita melakukan kesyirikan kepada Allah, nggak sampai dihukumi menyekutukan Allah. Jadi hanya karena kita untuk menimbulkan bau harum di sekitar itu. Dan para malaikat, ruhnya orang-orang soleh itu suka yang harum-harum. Termasuk mau di tempat ziarah ke, itu mau di acara mau di nabi ke, mau di rumah ke, ya. Cuma kalau menyamar kan kurang wangi. Paling menyamar hanya untuk ini aja, untuk menghilangkan bau badan kita, ya. Jadi kalau ada orang tahlilan bakar menyan, nah di antara yang ikut tahlil jamaah ada yang belum mandi, badannya bau ketek, kan hilang tuh. Jadi kelindes tuh bau keteknya sama bau menyan, gitu kan, lumayan lah gitu kan. Yang penting etika dalam hati kita jangan sampai menyimpang, jangan sampai menyeleweng. Contoh, dengan bakar kemenyan ini saya bermaksud untuk mengundang misalnya genderuwo atau jin anu, jin danjun atau jin tomang, jin ifrit, atau untuk mengundang roh-roh yang ini, jangan, ya. Jadi luruskan dalam hati itikad kita ketika kita membakar kemenyan atau bubur. Sepanjang itu tidak mengandung indikasi kesyirikan, why not, silahkan. Tapi kalau sudah menyimpang niatnya dan terjerumus kepada kesyirikan, nggak boleh. Hati-hati. Jadi dosa itu kan? Iya, bisa jadi syirik. Semuanya juga. Jadi itikadnya yang harus diluruskan, itikadnya. Itikad dalam hati. Tujuannya kemana itu? Arahnya. Bakar rokok boleh nggak? Boleh. Ya bakar rokok boleh di mana saja. Nah yang nggak boleh kalau kita bakar rokok dengan maksud dan tujuan nyuguhan, misalnya jin anu. Nah itu udah nyeleweng itu, udah nyeleweng. Nah kalau jin diperturutkan, kalau jinnya jadi kafir diperturutkan, malah kita dipermainkan terus. Suka ada orang kesurupan minta rokoknya, padahal mah pura-pura kesurupan, kayak rokok. Itu mah, dia kurang diturutkan terus deh, minta dikadu, minta iuh terus deh turutkan. Takut nyusahkan hirup. Lain kesurupan, aku tak kamar konten dan ataupun kacapnya urun gitu. Gitu ya. Jadi yang harus dilakukan itikad dalam hatinya. Termasuk ziarah kalau kita itikadnya misalnya minta kepada yang udah meninggal, nggak boleh. Makanya kita harus paham tujuan ziarah itu apa. Terus apa yang harus kita lakukan ketika kita berziarah. Nah ikuti tuntunan Rasulullah ada. Makanya dulu di awal perjalanan Islam, Rasulullah pernah melarang ziarah. Beliau bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri fajuru halal. Dulu aku pernah melarang kepada sahabat-sahabatku berziarah ke kuburan. Karena saat itu umat Islam imannya masih tipis, dikhawatirkan nanti minta ke kuburan, bukan minta ke Allah. Maka dilarang saat itu. Tapi ketika Rasulullah sudah melihat para sahabat imannya kuat-kuat, maka diperintahkan untuk berziarah. Kata Rasulullah, curul kuburo, fa inha tudzakirkumul akhirah. Berziarahlah kamu ke kuburan, karena sesungguhnya dengan berziarah ke kuburan itu akan mengingatkan kamu kepada kematian, bahwa kita pun akan seperti itu. Jadi berziarah intinya tujuannya kita mendoakan yang sudah meninggal. Nah kalau mendoakan yang meninggal boleh, boleh, kapanpun boleh. Dan ahli kubur senang kalau kita datang mendoakan mereka, senang. Karena yang itu boleh ahli kubur adalah doa. Jadi sebaiknya nggak usah bakar kemenyan di kuburan, nggak usah. Udah aja kita baca Yasin. Bab ahli kubur nggak minta dibakarin kemenyan, enggak. Kecuali ahli kubur ngomong, ntar nak, om kalau lu ziarah ke kuburan emak, lu bakar kemenyan ya. Nggak usah diikuti itu bukan ahli kubur, itu setan itu. Mau mengelabui
kita supaya kita melakukan kesyirik. Hati-hati. Karena syaitan itu bisa dia menjelma seseorang yang sudah meninggal. Paginya meninggal tabrakan, malamnya ada yang lihat. Oh, itu hidup lagi, itu bukan dia, itu syaitan mau mengelabui kita. Dan tidak harap. Ayo, silakan. Kenapa setan nggak bisa menjelma berwujud dalam mimpi ya, menyerupai Rasulullah, tapi bisa berwujud Dalam mimpi ya. dalam mimpi berwujud dalam Bisa. sifat-sifat Allah. Maksudnya sifat apa ya? Dia tidak bisa menyerupai Rasulullah, tapi dia bisa menyerupai siapa? berwujud seperti sifat-sifat Allah. Sifat-sifat apa ya? Berwujud seperti siapapun. Itu dari mana mendapatkan keterangan itu? Pasti. Berwujud siapapun. Ini Sandi ya? Febri. Febri ya? Nah, Febri bisa bertanya tersebut mungkin ada referensinya dari mana itu? pernah baca-baca di buku sih, Kang. Oh, dari buku. Iya. Gimana? Dari- Gimana? Di buku itu tersebut gimana cerita? Keterangannya? Ya kalau setan itu tidak bisa menyerupai Rasulullah dalam mimpi. Cuman kalau untuk sifat apa, untuk menyerupai sifat-sifat Allah dia bisa, kayak dia berupa jadi api, terus jadi Ya. Baik. Ini udah bisa ditangkap maksudnya. Baik. Pertama yang perlu disampaikan adalah sebuah hadis. Rasulullah bersabda begini. Tasamau bismi wala taqmatu bikunyati. Fa inna syaitana la yatamatsalu bisyurati. Artinya begini. Rasulullah bersabda, bernamalah kalian dengan namaku. Jadi kita boleh menggunakan nama-nama Rasulullah seperti Muhammad, Ahmad, Yasin, Toha, Muhtar, Murtado, itu nama-nama Rasulullah. Bernamalah kalian dengan nama-namaku, berarti boleh. Dan janganlah sekali-kali kalian menggunakan gelarku, yaitu Nabi. Artinya kita nggak boleh ngaku Nabi. Bahaya. Siapapun yang Nabi itu hakikatnya dajjal, rusak agama. Maka wajib disuruh bertobat. Kalau dia melawan, itu darahnya halal, wajib dibunuh. Kalau orang ngaku Nabi, karena tidak ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah seperti itu mengajarkan kepada kita. Sesungguhnya syaitan itu, kata beliau, tidak bisa menyerupai wajahku dalam mimpi. Jadi wajah-wajah selain wajah Rasulullah dan selain wajah Allah itu bisa diserupakan oleh syaitan datang dalam mimpi, dalam tidur kita. Misalnya syaitan datang dalam tidur kita, dalam mimpi kita, berwujud wajah orang tua kita yang sudah meninggal, bapak kita yang meninggal, atau guru kita dan sebagainya, bisa. Cuma wajah Rasulullah dan wajah Allah dan Allah jangan diserupakan dengan manusia, ya, karena Allah itu mukhalafatul lil hawa. Allah berbeda dengan makhluknya. Kalau Rasulullah dikatakan wajah Rasulullah, ya karena itu manusia. Tapi nggak boleh kita mengatakan wajah Allah. Allah itu nggak seperti manusia. Jadi jangan sampai kita mempunyai keyakinan dalam hati bahwa Allah itu bertangan seperti tangan manusia, berwajah seperti wajah manusia, duduk di atas kursi seperti duduknya manusia di atas kursi. Enggak. Allah itu mukhalafatul lil hawa. Allah mah nggak bisa dibayangkan. Dan kita nggak boleh, haram hukumnya membayangkan zat Allah. Nah, kan kalau kita berbicara tentang Allah itu ada tiga. Pertama zat Allah, kedua sifat Allah, ketiga af'al Allah. Zat Allah, sifat Allah, perbuatan Allah. Nah itu semuanya itu tunggal. Ya. Zat Allah esa, sifat Allah esa, af'al Allah juga esa. Nah, jadi maksudnya
Yang jelas bahwa Allah dan Rasulnya itu tidak bisa diserupakan oleh syaitan itu datang dalam mimpi kita, nggak bisa. Sekarang ini logikanya, yang notabene Rasulullah saja ciptaan Allah, syaitan udah nggak bisa menyerupai wajah Rasulullah, apalagi menyerupai Allah, nggak bisa. Ya, udah cukup ya, nggak usah dalam-dalam ya. Baik masalah tauhid bisa liar, bisa kena malah kacau nanti pikiran. Pokoknya kata Rasulullah, tafakkaru fi khalqi la wala tafakkaru fi jatillah fa innakum la taqdirul qadra. Berpikirlah kamu tentang ciptaan Allah. Masih banyak ciptaan Allah yang belum kita pikirkan. Masih banyak rahasia-rahasia dalam ciptaan Allah yang belum bisa kita ungkap gitu. Rahasia-rahasia Allah dalam ciptaannya. Dan janganlah sekali-kali kamu berpikir tentang zat Allah. Karena otakmu tidak akan mampu menjangkau tentang zat Allah. Nggak akan nyampe. Nggak bisa. Kalau kita memasakkan kehendak, bisa-bisa kita punya. Ya, udah cukup ya. Jadi intinya begitu aja. Allah dan Rasulnya tidak bisa diserupakan oleh syaitan datang dalam mimpi kita. Awas kalau umpama kita mimpi kemudian berupa cahaya, lalu kita itikad, oh itu Allah, nggak boleh. Allah bukan begitu, nggak bisa. Kita bisa murtad, ya, gitu. Pak, maaf, kalau misalkan syaitan menyerupai seperti habaib itu bisa gak? Bisa. Pokoknya selain Allah dan Rasul bisa. Mau Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani bisa. Bisa datang dalam mimpi kita, menampakkan wajah Sultanul Aulia bisa. Kecuali Rasulullah yang nggak bisa. Makanya kalau ada orang mimpi ketemu Rasulullah, itu yang datang asli Rasulullah, cuma datangnya dalam mimpi. Karena syaitan nggak bisa menyerupai wajah Rasul dalam mimpi. Dan orang yang sudah pernah mimpi Rasulullah itu pasti dia mempunyai kebahagiaan tersendiri yang nggak bisa dimiliki oleh orang lain. Ya itu nggak sembarangan kita pengen mimpi bertemu Rasul, nggak sembarangan, nggak bisa. Kecuali orang-orang tertentu yang memang Rasulullah tahu, oh ini orang perlu saya datangi dalam tidurnya. Gitu. Ya cukup ya. Isi lihat dah. Jauh teuing. Enggak cukup ya. Jam berapa ya? Udah pas. Ya, baiklah. Untuk sementara taklim Ramadan pada malam ini cukup. Insya Allah mudah-mudahan panjang umur, sehat semuanya, barokah semuanya, dimudahkan rezekinya, dibanyakan rezekinya yang halal dan barokah untuk ibadah kepada Allah. Insya Allah hari kita akan kita sambung kembali nanti pada malam Kamis yang akan datang. Mudah-mudahan kita istiqomah ya. Ya istilahnya sasieureun sabanjeureun lah. Mumpung kita masih banyak waktu lah. Mumpung kita belum berkeluarga. Yang notabene Mang Pepen aja udah berkeluarga masih menyempatkan hadir. Apalagi kita yang belum berkeluarga. Sebab nanti kalau udah berkeluarga mah kadang-kadang lain lagi urusannya. Ya, kadang-kadang kitanya pengen ngaji, kata itu jangan bang, nanti kedinginan bang. Makanya manfaatkan, insya Allah ilmu akan bermanfaat untuk masa depan kita. Baik, para jamaah Rudal Qom rahimakumullah wa a'lakumullah. Mari kita tutup taklim kita pada malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya
Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a sya'ni wal daraji, aqabat yaji atam alamin. Ya فانفعنا ببركاتهم الله واهدنا الحسنى بحرمتهم وامتنا في طريقته الله Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana waj'al lana waziran min ahlina waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma yassir lana umurana min umuri dunya wal akhirah. Ya Allah, mudahkanlah bagi kami segala urusan kami, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Wa hasil maqasidana min maqasid dunya wal akhirah. Ya Allah, hasilkanlah maksud-maksud kami, baik maksud dunia maupun maksud akhirat. Waqdi hawaijana min hawaijid dunya wal akhirah. Ya Allah, penuhilah hajat-hajat kami, penuhilah kebutuhan-kebutuhan kami, baik kebutuhan dunia maupun kebutuhan akhirat. Waqina su'alana. Ya Allah, berikanlah kepada kami apa yang kami mohon kepada Engkau. Ya Allah, berikanlah ya Allah. Kabulkanlah doa-doa kami ya Allah. Terimalah doa-doa kami ya Allah. Ijabahlah doa-doa kami ya Allah. Waghfir lana dzunubana, dan ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Wali walidaina, dan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Allahumma rzuqnal istiqomah fid dakwah wal ibadah. Amin. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau rezeki berupa istiqomah dalam beribadah dan dalam berdakwah untuk menyampaikan ajaran ya Allah. Warzuqna husnal khatimah inda mamatina. Ya Allah, berikanlah rezeki kepada kami, rezeki yang terbaik, yaitu rezeki berupa meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Ketika kami menghembuskan nafas kami yang terakhir, semoga kami meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah dengan barokah kami duduk di majelis ilmu yang mulia ini. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah du'aana haja bil qabul bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Demikian talim kita malam ini, kurang lebih mohon maaf.
Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Yang meliput nggak usah ikut ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi shalli wa sallim. Allahumma shalli wa sallim.